Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada hari ini yang berjudul tentang konsep pendidikan menurut Hajar Dewantara. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita melaksanakan presentasi, alangkah terlebih dahulunya kita memperkenalkan diri masing-masing. Ya, langsung saja dari saya, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah. Selanjutnya rekan-rekan sekalian dapat menyebutkan namanya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlatul Fikri. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrul Razi. Perkenalkan, nama saya Isti. Perkenalkan, nama saya Syahdina. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Ya, itu tadi perkenalan singkat dari nama-nama anggota kami. Langsung saja kita melaksanakan presentasi. Rekan yang bertugas dipersilahkan. Yang pertama, biografi Ki Haji Dewantara. Raden Mas Soewardi Soeningrat sejak tahun 1922 menjadi Ki Haji Dewantara, lahir di Pakulaman pada tanggal 2 Mei 1889, meninggal di Yogyakarta tanggal 26 April tahun 1959 pada umur 69 tahun. Selanjutnya disingkat sebagai Soewardi atau KHD, adalah aktivitas pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Dari zaman penjajahan Belanda, ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, yaitu Taman Siswa. Soewardi kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922, yaitu National Underwriters Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut Ki Haji Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Haji Dewantara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Patra Patriloka. Yang kedua, Tri-N. Yang ketiga, Tri Pusat Pendidikan. Selanjutnya, Patra Patriloka. Yang pertama, Ingarasa Sung Tuladaha. Di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Magun Karsa. Di tengah membangun karsa atau semangat kemauan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Dari belakang mendukung. Selanjutnya, yaitu Tri-N. Yang pertama, Tri-N.
Nitelin. Nitelin adalah menandai dengan memperhatikan secara seksama dan menggunakan seluruh indera. Yang kedua, niroke adalah menirukan apa yang diajarkan melalui model atau contoh teladan dari guru atau sumber belajar dengan melibatkan pikiran, penginderaan, perasaan, atau nurani dan spiritual secara integral dan harmonis. Yang ketiga, nambahi. Nambahi adalah menambah atau mengurangi apa yang telah dipelajarinya melalui model atau contoh teladan dari guru atau sumber belajar dengan mengembangkan aktivitas dan gagasannya. Selanjutnya, yang ketiga ialah konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah Tripusat Pendidikan, di mana Tripusat Pendidikan ini mencakup alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam masyarakat. Menurut Hasbullah, alam keluarga atau lembaga pendidikan informal merupakan lingkungan pendidikan yang pertama. Keluarga juga dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga. Yang kedua, menurut Hasbullah, pendidikan sekolah atau formal adalah pendidikan yang diperoleh oleh seseorang di sekolah, yang secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, lembaga pendidikan masyarakat atau yang disebut dengan non-formal. Menurut Ahmad, masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang saling tolong-menolong dalam kehidupannya sesuai dengan sistem yang menentukan bagaimana hubungan mereka dengan bagian yang lainnya dalam rangka merealisir tujuan-tujuan tertentu dan menghubungkan mereka dengan sebagian lainnya dengan beberapa ikatan spiritual maupun material. Selanjutnya, hubungan tripusat pendidikan. Ketiga pusat pendidikan sama-sama memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan dan pada dasarnya semua saling berkaitan dan saling bekerja sama. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang pertama ada orang tua. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. Selanjutnya, karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Selanjutnya, ini 6 alasan Ki Hajar Dewantara dalam mengungkapkan konsep tripusat pendidikan, yaitu yang pertama, kesadaran Ki Hajar Dewantara akan tujuan pendidikan yang tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur. Yang kedua, ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab serta harmonis. Ketiga, alam keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang terpenting dalam memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Alasan yang keempat, perguruan sebagai balai wiyata yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan. Alasan yang kelima, alam pemuda sebagai tempat sang anak berlatih membentuk watak dan karakter kepribadiannya. Yang keenam, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah usaha untuk menghidupkan, menambah, dan memberikan perasaan kesosialan sang anak. Selanjutnya,
fungsi Tripusat Pendidikan. Di sini ada 4 fungsi Tripusat Pendidikan. Yang pertama, orang tua dapat menyisihkan waktunya untuk ikut melaksanakan kewajibannya dalam mendidik anak. Yang kedua, masyarakat dapat menjadi fasilitator dalam aktualisasi keterampilan atau skill yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, dengan aktifnya orang tua memberikan pendidikan di rumah, anak dapat lebih bersemangat dan merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Fungsi yang terakhir, dengan mengenal kebiasaan masyarakat, peserta didik dapat belajar bahwa pendidikan bukan hanya ada di sekolah, namun juga ada di mana saja. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi yang disampaikan oleh rekan kami. Bagi rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia? Mohon jawabannya kepada saudara-saudari. Persilakan. Ya, saya ulang kembali pertanyaannya. Tadi bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia? Mohon jawabannya dari saudara-saudari yang mengetahui. Dipersilahkan. Ya, pandangan Ki Hajar Dewantara menurut pendidikan di Indonesia, menurut Ki Hajar Dewantara yaitu agar membuang pokok kehidupan kebudayaan yang menjadikan asing dengan realita pada anak didik. Pendidikan harus membuat manusia di Indonesia mempunyai sifat peka dalam hal budi pekerti. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Mila yang sudah menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Bapak Ki Hajar Dewantara disebut pelopor pendidikan? Terima kasih. Ya, saya akan jawab. Karena beliau telah membangun sekolah bernama National On the Ridge Institute, Taman Siswa, yang kemudian dikenal dengan nama Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apa tujuan Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fahrur. Tujuan didirikannya Taman Siswa. Tujuan didirikannya Taman Siswa adalah untuk memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia sehingga mampu melahirkan kaum terpelajar
yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan damai, yang dilakukan dengan menciptakan keadilan sosial sebagai wujud berlakunya kedaulatan kemanusiaan. Ya, terima kasih kepada Saudara Fikri atas jawabannya. Selanjutnya, mengapa Ki Hajar Dewantara menerapkan konsep Patrap Triloka, Tri-N, dan Tri Pusat Pendidikan? Mohon jawabannya, dipersilakan. Saya akan kembali menjawab pertanyaan dari Fahrur. Mengapa Ki Hajar Dewantara menerapkan cara pendidikan beliau yang seperti itu? Karena untuk menyatukan siswa dengan guru dan menyelaraskan pemikiran siswa dan guru itu tersebut dengan cara melalui bidang agama, sosial, dan politik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apa manfaat yang didapat dalam penerapan Tri Pusat Pendidikan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fahrul. Jadi manfaatnya yaitu satu, dengan aktifnya orang tua memberikan pendidikan di rumah, anak dapat lebih bersemangat dan merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, dengan mengenal kebiasaan masyarakat, peserta didik dapat belajar bahwa pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi juga ada di mana saja. Terima kasih. Ya, kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan nasional yang berani menentang kebijaksanaan pendidikan pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan apakah yang dimaksud? Mohon jawabannya. Ya, saya akan menjawab. Kebijakan yang ditentang adalah kebijakan tentang pendidikan yang hanya bisa dirasakan oleh anak-anak kelahiran Belanda atau anak-anak dari golongan berada saja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Di dalam sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Hal tersebut diperkuat dengan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 13. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kembali ke masalah Tri Pusat Pendidikan. Apa arti dari Tri Pusat Pendidikan tersebut? Tolong jelaskan. Baik, saya akan menjawab kembali pertanyaannya. Jadi, secara bahasa, Tri Pusat dapat diartikan 3 pusat pendidikan. Sedangkan secara ilmiah, Tri Pusat
Pendidikan adalah suatu konsep pendidikan yang dimotori oleh Ki Haji Dewantara yang membagi menjadi 3 pusat lingkungan. Lingkungan pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawaban saudara-saudari. Ya, demikian pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Lanjut, silakan kepada yang bertugas. Persilakan. Ya, itu tadi presentasi yang disampaikan oleh rekan kami. Semoga apa yang kita presentasikan pada hari ini dapat dipahami dan dimengerti. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Berdah. Mantap. Assalamualaikum. Nggak sampai kok. Udah ada.